Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku, Novi Chandra. Teman-teman, Novi mau bagikan resep bolu pelangi andalan. Ini resep jualan aku, ada yang 4 telur, ada yang 5 telur. Untuk yang 4 telur biasanya aku pakai untuk bolu potong seperti ini ya. Tampilannya cantik banget. Bisa buat ide jualan ataupun isian snack box atau jadi cemilan di rumah juga cocok. Tuh, cakep ya. Dan yang satu lagi juga ada bolu pelangi atau rainbow cake topping. Ini topping keju dan juga coklat serut. Tampilannya juga nggak kalah cantik, nggak kalah menarik karena ini aku packing menggunakan mika yang ukuran 22 cm. Mau tahu apa aja bahannya dan seperti apa cara membuatnya? Yuk tonton terus videoku hingga selesai ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku. Oke, kita lanjut ke bahan-bahannya. Jangan lupa bahan-bahannya harus fresh ya teman-teman, biar nanti hasilnya cantik dan bagus. Ini ada 4 buah telur utuh ukuran sedang, kemudian 150 ml minyak goreng, 150 gram gula pasir, 1 sendok makan SP. Ini aku pakai yang curah ya teman-teman. Terus ini juga 150 gram tepung terigu. Ada pasta juga untuk tepung terigunya. Aku pakai yang pro sedang. Vanili bubuk, baking powder, dan juga ada santan 1 bungkus setara dengan 65 ml. Dan ada susu kental manis 80 ml setara dengan 2 sachet susu kental manis. Langsung aja kita ke cara membuat. Pertama-tama aku masukkan dulu SP dan juga gula pasir. Ini aku mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek di deskripsi video, sudah aku sematkan insya Allah di sana ya. Nah teman-teman, setelah tercampur dengan rata, ini aku naikkan speednya ke speed paling tinggi. Kemudian ini di mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Untuk ciri-ciri adonan yang sudah siap adalah putih, kental, dan berjejak seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ditarik mixernya itu dia meninggalkan jejak dan volumenya meningkat dan juga ringan. Nah kalau diangkat seperti ini dia akan membentuk jambul yang terbalik. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk lama ngemixernya kalau aku 8 menit, tapi tergantung mixer masing-masing. Selanjutnya ini aku ayak tepung terigu dan baking powder. Baking powder sudah dimasukkan teman-teman sebanyak 1 sendok teh ya. Kemudian ini aku dorong-dorong ke dalam terlebih dahulu supaya tepungnya tidak berterbaran. Ini diaduk menggunakan mixer aja, asal rata aja teman-teman. Insya Allah adonannya sudah kaku ya, insya Allah nggak akan turun. Yang penting diaduk, ketika bahan masuk diaduk menggunakan speed paling rendah. Setelah itu aku masukkan vanili bubuk. Kemudian ada santan cair 1 bungkus. Juga ada susu kental manis yang sudah aku timbang terlebih dahulu karena tadi aku pakainya sasetan yang besar. Kalau misalkan teman-teman repot, boleh pakai 2 sachet langsung aja dimasukkan ya. Nah ini dia susu kental manisnya sudah masuk ya teman-teman tuh. Sudah kelihatan ya warnanya berbeda, dia agak kuning. Ini aku pakai yang gold. Disesuaikan aja, boleh yang apa aja ya teman-teman. Kemudian ini dicampur sebentar. Lalu aku masukkan minyak goreng sebanyak 150 ml. Aku mixer kembali sampai tercampur, asal tercampur aja teman-teman. Ini dilanjut menggunakan spatula aja teman-teman. Diaduk menggunakan teknik aduk balik secara perlahan supaya adonannya tidak turun. Proses ini penting banget, jangan sampai ada minyak yang tersisa, karena kalau ada minyak yang tersisa itu bikin nanti rainbow cake-nya bantat.
Sudah aku bagi 6 sama rata. Ini lanjut aku beri pewarna. Aku cuma punya pewarna 5 ya teman-teman. Merah, kuning, biru, dan hijau. Dan apa ya satu lagi? Ungu. Untuk yang orange itu penambahan dari merah dan kuning, jadi warnanya orange. Setelah aku kasih pewarna, ini aku aduk-aduk sampai rata semuanya. Nah teman-teman, sambil menonton jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala jalan urusannya ya. Amin. Lanjut, ini loyang 20x20 sudah aku berikan kertas roti atau kertas baking teman-teman. Sudah aku berikan juga margarin di bagian dasar. Untuk samping-samping loyang tidak perlu diberi apa-apa ya teman-teman, karena nanti cake-nya lembut banget. Kalau misalkan nanti pakai di samping-sampingnya diberikan juga, khawatir amblas. Ini aku ratakan, kemudian aku kukus. Nah sudah rata ya teman-teman, diketuk-ketuk sedikit dan dikukus. Untuk kukusan sudah aku lapis dengan serbet tutupnya. Kalau teman-teman pakai juga seperti aku, boleh dilapis juga. Kemudian ini dikukus. Jangan lupa untuk uapnya harus beruap banyak seperti ini ya teman-teman. Dikukus selama 7 menit. Untuk apinya, api sedang cenderung ke kecil. Setelah 7 menit, ini aku masukkan warna biru. Dikukus lagi selama 7 menit. Jadi setiap lapisan itu dikukus selama 7 menit ya teman-teman. Nah kemudian ini aku ratakan dan aku tutup kembali. Aku kukus selama 7 menit. Nah teman-teman, untuk warnanya jangan sampai ketukar. Jadi warna pertama itu ungu, warna keduanya biru, warna ketiganya hijau, warna keempatnya itu kuning, kelima oranye, dan keenam merah. Untuk prosesnya sama aja. Ketika lapisannya ditambah, diratakan semua di bagian sisinya, pokoknya yang ujung-ujungnya itu sudut-sudut jangan sampai tidak terisi. Kemudian dikukus selama 7 menit. Ini warna kuningnya udah masuk ya teman-teman. Nah ini bisa untuk ide jualan karena hasilnya banyak ya teman-teman. Untuk satu loyang ukuran 20x20 ini aku bisa menghasilkan 36 sampai 38 potong. Sudah rata, ini dikukus lagi selama 7 menit. Atau kalau misalkan buat cemilan di rumah juga nggak apa-apa, tinggal dikasih buttercream dan juga diberi topping keju, itu lebih enak. Oke lanjut, untuk warna oranye ini aku ratakan terlebih dahulu. Diratakannya menggunakan spatula kayak gini nggak apa-apa, pakai sendok juga boleh, disesuaikan ya. Dikukus lagi selama 7 menit. Nah untuk lapisan terakhir ini warna merah, dimasukkan dan diratakan, kemudian dikukus selama 15 menit. Untuk lapisan terakhir dikukus selama 15 menit atau hingga matang ya teman-teman. Nah ciri-ciri sudah matang adalah ketika kita tes, ditusuk menggunakan bambu atau lidi boleh, dan adonannya tidak menempel pada lidinya, pada tusukannya ya teman-teman. Tuh aku cobain sekali lagi. Tuh alhamdulillah sudah matang. Ini waktunya untuk diangkat. Nah ini dia sudah matang teman-teman. Alhamdulillah kelihatan banget cantik ya, nggak bergelombang. Untuk membuka atau mengeluarkan dari loyang ini aku sisir di bagian samping-sampingnya. Keempat sampingnya disisir pakai spatula aja nggak apa-apa. Kemudian ini dibalik, ini aku pakai alas, pakai loyang ya teman-teman, apa aja yang ada di rumah.
Nah teman-teman, alhamdulillah sudah jadi. Lihat warnanya juga tegas banget. Bagian sampingnya ini agak ngeblur ya warnanya, tapi nggak apa-apa, nanti aku akan potong nih. Aku rapikan bagian sampingnya supaya terlihat nanti ya lapisannya. Ini tuh kuenya lembut banget, enak banget, cocok buat isian, buat cemilan. Pokoknya teman-teman gak akan rugi deh kalau nyobain di rumah. Malah teman aku ada yang pakai resep ini untuk base cake kue ulang tahun. Cocok banget deh pokoknya. Nih teman-teman, ini aku potong menggunakan pisau potong ya. Kita lihat di bagian dalamnya apakah rata. Alhamdulillah tampilannya cantik banget. Udah rata juga. Bisa dilihat tampilannya cantik ya teman-teman. Aduh pokoknya menggugah selera. Tapi mohon maaf, ini sayang banget warna ungunya kurang tegas. Jadi teman-teman bisa ditambahin lagi. Tadi aku pakai cuma 2 tetes, mungkin sekitar 4 tetes baru warnanya lebih cantik. Untuk pengemasan, teman-teman boleh dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 7x15 cm. Supaya tampilannya lebih menarik, boleh juga tuh ditambah stiker thank you di bagian depan. Ini rasanya enak teman-teman. Wangi santannya kerasa, gurih dari susunya juga kerasa banget, dan teksturnya lembut banget. Tapi ini kalau misalkan teman-teman untuk dijadikan rainbow cake gulung kayaknya kurang cocok ya, karena teksturnya lembut banget. Itu dia teman-teman, rainbow cake resep dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di recook di rumah. Kalau di recook boleh di-add di Instagram @novichandra. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, atau yang sudah mengklik video ini, dan juga yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk tonton videoku yang selanjutnya. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya ya teman-teman, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat, terhibur, dan terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur, ini suhu ruang, ukurannya juga sedang. SP 1 sendok teh. Kemudian gula pasir sebanyak 185 gram. Ini sudah aku campur vanili bubuk ya, sebanyak 1 bungkus. Kemudian ini aku mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai tercampur, kemudian dinaikkan ke speed paling tinggi. Ini di mixer hingga putih kental berjejak. Untuk lama waktunya aku sampai 6 menit ya teman-teman, sampai 8 menit. Tergantung mixer masing-masing. Ini udah siap ya. Ketika ditarik sudah muncul jambul, atau ketika diputar mixernya dia meninggalkan jejak dan adonannya terlihat mengkilap. Kemudian ini aku masukkan tepung terigu sebanyak 185 gram. Ini aku mixer kembali sampai tercampur rata. Ini aku masukkan terlebih dahulu biar tidak bertebaran ya teman-teman. Lanjut ini di mixer dengan speed paling rendah. Untuk resep lengkapnya sudah aku sematkan di deskripsi, teman-teman boleh cek di sana ya. Dan kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. 80 ml santan cair. Ini aku dapat dari 1 bungkus santan instan kemasan ditambah dengan air, jadi total keseluruhan 80 ml ya teman-teman. Ini aku campurkan, kemudian aku tambahkan susu kental manis sebanyak 50 ml. Aku aduk kembali. Setelah tercampur dengan rata, kemudian ini aku masukkan minyak goreng sebanyak 120 ml. Ini aku campur kembali menggunakan mixer dengan speed paling rendah.
Nah teman-teman, karena aku khawatir di bawah masih ada endapan, jadi aku bantu mengaduknya menggunakan spatula. Jangan lupa sambil menonton untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Ini sudah tercampur dengan rata semua minyaknya ya teman-teman, jadi jangan sampai ada yang mengendap. Kemudian aku bagi 6 dan aku berikan pewarna. Untuk warnanya ada ungu, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Ini aku bagi rata setiap mangkoknya kurang lebih 130 ml atau 130 gram ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya ya. Amin. Oh ya, untuk warna oranye aku nggak punya warnanya, jadi ini aku tambahkan pasta warna merah dan juga pewarna makanan kuning. Untuk perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Lanjut untuk warna terakhir, ini warna merah. Oke, semua telah selesai diwarnai, waktunya aku mengukus. Panci kukusan sudah aku panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Untuk loyang aku siapkan ukuran 20x20 dan tinggi 7 cm ya teman-teman. Untuk dasarnya sudah aku lapisi dengan baking paper yang sudah aku beri minyak goreng di bagian dasar. Diolesi dengan rata, tapi untuk bagian sampingnya enggak ya teman-teman. Jadi dibiarkan aja. Karena ini bolunya lembut banget, khawatir kalau misalnya bagian sampingnya diberi juga itu khawatir amblas. Ini sudah aku tuang warna ungu, kemudian aku ratakan. Ini aku kukus selama 4 menit. Untuk kukusan diberi serbet ya teman-teman. Kalau teman-teman panci kukusannya sama seperti aku. Setelah 4 menit ini aku masukkan warna selanjutnya yaitu biru. Kemudian ini aku ratakan. Diratakannya menggunakan spatula boleh atau mau menggunakan sendok juga boleh. Disesuaikan aja ya teman-teman. Dikukus kembali selama 4 menit. Lanjut aku masukkan warna hijau. Kemudian selanjutnya diratakan dan dikukus kembali selama 4 menit. Jadi setiap lapisan aku kukus selama 4 menit atau hingga matang ya teman-teman. Untuk warna yang selanjutnya, ini aku masukkan warna kuning. Setelah itu aku ratakan. Kemudian aku kukus kembali selama 4 menit. Nah, seperti apa yang sudah matang? Jadi seperti ini ya teman-teman tuh. Luarnya, atasnya itu sudah kering. Lanjut aku masukkan warna selanjutnya, ini warna oranye. Kemudian aku ratakan kembali. Di bagian sisinya jangan sampai tidak rata ya teman-teman. Jadi harus tertutup rata semua dengan warna yang selanjutnya. Ini sudah tertutup rata. Kemudian aku kukus kembali selama 4 menit. Untuk warna terakhir, ini warna merah sudah aku tuang. Kemudian aku ratakan. Dan ini dikukus selama 15 menit. Oke, ini udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah. Caranya biar tahu gimana, ini dites tusuk aja. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang menempel, artinya sudah matang, boleh diangkat. Bismillah. Ini sudah diangkat ya teman-teman, sudah matang. Selanjutnya ini aku sisir di bagian sampingnya menggunakan pisau atau boleh pakai spatula.
disesuaikan aja ya teman-teman. Disisir perlahan ya teman-teman di keempat sisinya. Ini posisinya masih agak hangat ya teman-teman, masih panas, jadi aku langsung sisir. Kemudian ini aku balik, ini aku keluarkan dengan cara menambahkan loyang yang lebar di bagian atasnya dan dibalik aja langsung. Gampang banget ya teman-teman, gak ada yang nyangkut atau menempel. Tuh, Masya Allah cantik banget di bagian bawahnya ya. Bolunya juga wangi banget. Dan aku potong dulu bagian sampingnya untuk meratakan ya teman-teman. Tuh, lihat pas dipotongnya aja dia bergoyang, tandanya dia itu lembut banget. Nih baru kelihatan ya untuk pelanginya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman kalau motong mungkin nanti bisa lebih rapi lagi, gak kayak aku yang berantakan kayak gini ya. Ini selanjutnya aku topping ya, tapi di toppingnya suhunya sudah dingin ya teman-teman, sudah aku tunggu dingin. Aku masukkan dulu ke dalam mika ukuran paling besar ya ini. Untuk bagian dasarnya aku lapisi dengan kertas KFC, kertas nasi KFC teman-teman. Nah ini sudah selesai. Aku geser dulu dengan digeser-geser seperti ini. Tuh, ini masih panas ya teman-teman. Ini aku tunggu dingin dulu. Setelah dingin baru aku beri topping. Pertama-tama ini aku ukur dulu karena customer mintanya sebelah keju, sebelah coklat. Jadi aku nanti akan tutup dengan kertas KFC juga di bagian atasnya. Ini aku olesi dengan buttercream yang sudah jadi ya. Ini aku beli jadi teman-teman. Untuk buttercreamnya boleh diolesi sesuai selera ya, banyak juga boleh, lebih enak. Nah ini udah selesai. Kemudian ini aku berikan topping. Caranya adalah dengan tutup di bagian sisi yang belum ditopping. Dan untuk yang mau ditopping, ini topping keju. Yang pertama aku tekan-tekan ya biar nempel. Nah untuk sebelahnya aku beri topping coklat serut DCC. Tapi sayang ini menggumpal ya teman-teman. Jadi sepertinya memang lebih cocok dikasih toppingnya seres aja, jadi gak menggumpal. Karena ini requestan customer jadi ya gak apa-apa ya. Alhamdulillah ini udah selesai ya teman-teman. Cara bikinnya gampang kan? Jangan lupa di recook di rumah ya teman-teman. Kalau di recook jangan lupa di tag Instagram aku di @novichandra. Mohon maaf banget ini gak aku potong karena ini orderan customer, pengennya utuhan seperti ini. Terima kasih ya teman-teman. Segitu aja videonya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Ini aku berikan stiker dagang aku dan aku staples di bagian ujungnya supaya lebih cantik dan lebih menarik dan lebih rapi. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi teman-teman. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.